Coba, kalau kamu ingin tahu kamu sudah jujur atau belum, saat kamu berbicara kepada orang lain tentang sesuatu diri kamu, saat kamu sendirian dan di depan orang lain berbeda enggak? Saat kamu ngomong dengan orang lain tentang diri kamu, pasti ada sesuatu yang kamu tutupi supaya orang itu tidak tahu tentang kecacatan kamu, bener? Saya nggak tahu apakah nuklir itu nanti akan jadi diluncurkan. Kalau seandainya mentok-mentoke salah satu negara yang sekarang ini perang dalam posisi krisis, umpamanya entah Israel atau Iran, pada titik tertentu, karena bagi Israel dia bermusuhan dengan Iran, tapi bagi Amerika, Iran kan sepertinya kan sebagai permainan. Maka maunya dimainkan untuk dieksplorasi, untuk diambil sesuatu sumber daya yang ada di sana, katakanlah demikianlah sekilas. Tapi bagi Israel dan bagi Iran yang mungkin ini kategori seimbang, terus kemudian Iran umpamanya hampir kalah atau mungkin kalah, apakah dia menyerah ataukah akan menekan tombol nuklir? Pun sebaliknya, jika ternyata yang menang adalah Iran, kemudian Israel itu mulai tampak jatuh dan tidak mampu lagi bangun secara ekonomi, secara persenjataan, sudah habis-habisan dan tidak mau kalah. Sebab kalau dia kalah otomatis akan terusir, maka dia akan menambal nuklir, bisa jadi. Jika ini yang terjadi, maka salah satu kemungkinan kita terburuk adalah masalah ekonomi, masalah energi, masalah listrik, kan itu. Ini belum alam, belum megatrust yang berkaitan dengan alam. Pun ini juga bisa jadi ada keterlibatan sains dengan sistem HARP, dengan sistem rekayasa teknologi, bisa jadi. Jadi kalau kita melihat situasi saat ini, kita baca terkait dengan satu fenomena yang telah terjadi anomali, fenomena yang terjadi anomali sosial, anomali iklim, anomali politik, anomali ekonomi, kan ini anomali. Nah ini yang kita baca, ini kita bacalah dalam sistem Tuhanmu, bacalah situasi itu, rekam sebagai sebuah referensi, kemudian kita olah menjadi sebuah, bagaimana kita mengambil keputusan melalui akal rasional kita. Nah, itu. Situasi global memang sudah faktanya seperti sekarang. Negara-negara yang sekarang perang ini adalah negara-negara pengendali nuklir semua. Korup sudah juga nawarin ya bagaimana selanjutnya, kita juga belum mengetahui. Ya. Tapi ada karakter manusia itu begini loh teman-teman. Orang itu sebelum mengambil keputusan sesungguhnya sudah ada di dalam benak apa yang diinginkan. Kalau kamu itu ingin kopi, kemudian kamu di otak kamu itu ingin mendatangkan kopi. Sebenarnya di benak kamu itu sudah ada kopi. Kamu sudah berkeinginan untuk memperoleh kopi itu. Ini dirubah biasanya sulit.
merubahnya itu membutuhkan kesadaran. Kalau kita memahami tentang psikologi ini saja tanpa ngomong dan tanpa sebuah wawasan situasi global politik, geopolitik upamanya begitu. Pangapunten, ini bukan berarti ikut-ikut ngeritik, enggak. Pada saat agak situ deh, kalau ngeritik politik pemerintah. Jadi pada saat kita mengambil satu situasi, pada saat ingin mendamaikan sebuah negara, kita kan juga harus melihat psikologi ini saja. Tidak perlu wawasan geopolitik, geososial, tidak perlu wawasan antropologi gitu ya. Wis basa momot kabeh iki ya. Tapi tentang psikologi sajalah, tentang jiwa. Nek kowe iki sadar bocah SD, terus kemudian cah SMA gelut, terus kemudian sing cah SD kelas 3 SD kuwi mendamaikan cah SMA, kecongkah enggak? Kowe ndelok lak mung guyang-guyu ta, dianggap dolanan kan gitu. Itu teman-teman. Kemudian ini walaupun di dalam kegiatan pelatihan Ramadan Activity, ini semuanya juga untuk menjadi pelatihan ya teman-teman. Ini semuanya untuk pelatihan. Jika kejadian itu benar, mitigasi itu diperlukan sebelum kejadian. Kita sudah dapat merumuskan, kita sudah dapat menganalisa. Mitigasi itu kita butuh melatih untuk memiliki sebuah perspektif supaya ada gambaran. Gambaran ini dibangun atas sebuah visi yang telah ada. Visi itu adalah tentang sang keberadaan tadi. Jadi pada saat kita dalam situasi katakanlah di pelatihan ini semuanya adalah exercise, semuanya adalah pelatihan. Kemudian ada hal yang butuh kita saat kejadian itu sudah langsung realisasi apa yang harus dilakukan. Itu biasanya tekanan pikiran, tekanan itu sudah datang hebat. Kortisolnya atau yang dikatakan sebagai hormon bahagia itu hilang, tertekan. Maka kamu bisa apa? Hanya panik, bingung dan judek jika tidak sejak awal. Saat kita nggak memiliki keterampilan sama sekali, saat ada kejadian itu pasti bingung. Orang yang mudah ragu itu karena tidak memiliki keterampilan apapun. Itu tapi anehnya ini cenderung ego biasanya. Saya kembali, teman-teman. Ada beberapa hal yang butuh kita tanamkan di dalam diri kita. Yang butuh kita latih dan menjadi bagian dari sebuah melatih karakter diri, mengenal diri lebih. Itu adalah saat kita itu sering bersinggungan. Katakanlah hal yang sangat sepele, simpel dan praktis itu saling mendukung, saling mendorong, saling support. Itu diucapkan gampang, tapi prakteknya kan angel. Ini tapi butuh dilatih. Jadilah orang yang jika kehidupanmu saat ini dan sebelumnya itu mudah menilai negatif orang lain,
mudah tiba-tiba itu nggak seneng dengan orang lain, tiba-tiba mudah dengan orang lain itu cenderung menilainya adalah dari lahir, dari pakaian, dari baju, bahkan baju podo, dari kendaraan, dari sepeda. Kemudian muncul alah wong cah kai. Itu karena ini bagian dari sebuah sistem otak. Otak itu manipulasinya luar biasa. Tapi saya katakan demikian, miliki sebuah perilaku untuk membiasakan, mendukung dan mensupport orang lain yang sedang melakukan sesuatu kebaikan atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dia sendiri walaupun kamu tidak mendapatkan bagian darinya. Berlatihlah untuk mendukung. Hancurnya sebuah peradaban diri, hancurnya sebuah sistem, dan kemunafikan, kefasikan, dan akhirnya kekafiran itu karena kita tidak sadar telah membangun sebuah perilaku merasa diri benar dan orang lain adalah yang salah. Walaupun perlu diingat, saat kita melatih diri untuk memberikan support dan mendukung orang lain yang sedang melakukan sesuatu, kita juga bukan berarti kemudian menghilangkan akal dan rasional jika ternyata apa yang dilakukan itu membahayakan bagi dirinya, pedomannya itu. Supportlah seseorang itu, dukunglah seseorang itu yang sedang mengerjakan sesuatu semampu yang dapat kamu lakukan, entah mendukung melalui motivasi, memberikan semangat, syukur, memberikan aku duwe paku di omah, paku nggonen ngono kan, begitu umpamanya begitu. Bentuk-bentuk mendukung dan support ini akan merekam dalam jiwamu. Ini kamu nggak memerlukan validasi dan pengakuan orang lain, kamu lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, akan membentuk kepribadian kamu dan mempengaruhi sebuah lingkungan yang baik untuk melatih menjadi manusia yang mudah support, mudah mendukung. Kata-kata, kalimat, dan narasi yang selalu mencoba mendukung orang lain dengan satu pedoman, kecuali jika membahayakan. Saya mendukung dia, akan tapi apa yang dia lakukan ini akan membahayakan bagi dirinya. Kedua, membahayakan bagi lingkungan. Kemudian yang ketiga, menjadikan terpecah belah masyarakat atau jamaah di situ. Itu kalau tidak rasional, tapi memang tidak memiliki dampak apapun, kamu bisa diam. Akan tetapi pada saat sudah membahayakan, memberikan dampak negatif, maka dapat diberikan sebuah masukan. Akan tetapi sifat mendukung itu prosentasenya buat untuk lebih besar daripada suka menilai negatif orang lain. Pikiran untuk mendukung orang lain itu lebih sulit, sedang pikiran negatif itu cenderung melekat dalam diri seseorang. Benar apa mboten? Dan lebih mudah dilakukan. Umpamanya jenengan ke putra jenengan gitu saja. Kesalahan kita kan sering mengkritik anak kita. Narasinya kan bukan narasi mendukung. Narasinya kan kadang kan mematahkan semangat. Tapi perlu diingat, fasik dan munafik
itu berangkatnya dari orang-orang yang mudah menilai negatif orang lain dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu. Paham ya? Itu butuh dilatih. Hal yang sepele, tapi butuh dibiasakan pada kita. Sepele tapi cacakane rada ngeden ya, nah itu. Tapi butuh latihan. Coba kamu lihat 2012 hilang banyak. Jadi gak duwe salah. Tapi kalau kamu mau mengamati, rata-rata itu karena cenderung mudah menilai negatif atau merasa diri lebih baik daripada yang lain. Hal yang dilatih kedua, jujur. Perilaku jujur ini walaupun sudah sering saya sampaikan, tapi ini kan krusial. Krusial itu sesuatu yang sederhana, tapi sering menjadi batu penghalang yang menjatuhkan seseorang ke sandung tanpa ada benjolan. Jadi kejujuran. Orang yang jujur itu memerlukan kesadaran, teman-teman. Orang yang jujur itu memerlukan kesadaran. Jadi orang jujur itu sekali lagi memerlukan kesadaran. Orang jujur, kejujuran, keberanian untuk berada di situasi gentle, keberanian mengakui kesalahan itu butuh dilatih. Kalau kamu tidak berani mengaku salah kepada anakmu, maka anakmu itu pun akan menjadi orang yang tidak bisa menerima orang tua secara utuh. Dan biasanya kalau ini terus berlangsung panjang, secara tidak sadar dapat membentuk sebuah perilaku yang munafik. Jujur itu berat. Coba, kalau kamu ingin tahu kamu sudah jujur atau belum, saat kamu berbicara kepada orang lain tentang sesuatu diri kamu, saat kamu sendirian dan di depan orang lain berbeda enggak? Saat kamu ngomong dengan orang lain tentang diri kamu, pasti ada sesuatu yang kamu tutupi supaya orang itu tidak tahu tentang kecacatan kamu, benar? Tapi pada saat kamu berbicara kepada diri kamu sendirian di tempat sunyi, di sawah, ngremeng diwi, ngremengi awake diwi, begitu. Berlatih secara psikologi, alam, natural, itu memang ngremeng sendiri dalam sunyi. Tapi bukan berarti untuk jatuh atau itu enggak ya. Tapi biasanya kejujuran itu yang keadaan yang paling jujur saat kita itu sendirian di tempat yang sunyi diri kita. Roh-roh temene di nggurine awake dhewe mesti ndredeg. Wis suwe
lumayan, berarti krungu aku sih tak omong nih meng. Ada kejujuran. Walaupun kejujuran bukan berarti semuanya terbuka, enggak sih, ada sesuatu yang tidak harus kita buka. Kalau Tuhan menghendaki sebuah keburukan itu harus ditutup, kenapa kamu harus membukanya? Akan tetapi gentle dan kejujuran sering menjadi kendala organisasi. Saat kita merasa tidak ada masalah di antara kita, akan tetapi kenapa program ini kok nggak pernah bisa jalan ya? Karena kita tidak berani jujur dan kita tidak berani terbuka, gentle, mengakui kekurangan dan kesalahan. Sebagai contoh kejujuran. Oke, kok wis jam berapa? 10:30 toh? Iya ya. Ya remangsaku lagi kata pengantar. Oke, teman-teman. Karena waktu. Yang jelas semuanya panitia, peserta, saya terima, saya sekseni semuanya. Semoga semuanya dalam lindungannya, dalam ridhonya, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya. Dan mendapatkan ber-beran bekas pangestu guru wasito. Ya. Kemudian saya akan sekilas menyampaikan tentang tacaran nabar garam puji nanti setelah puji wali kutub. Ya, ini diasumsikan 7 kali, walaupun 6 kali kemarin, berkaitan dengan keadaan dan situasi saat ini, menyikapi saat ini. Ya, nanti bagi yang jauh, Sumatera dan seterusnya, insya Allah nanti setelah puji wali kutub, nanti bisa ke pendopo Kendalem dengan saya. Semoga saya sehat. Ini tadi alhamdulillah pas. Ya tadi mau berangkat pengajian tadi masih agak kesakitan, terus di kamar. Saya kalau ke kamar mandi kan terus sakit. Saya tuh nggak ngira. Saya tuh operasi gigi beberapa kali, operasi polip, amandel. Terus 5 kali ya, terus itu hampir itu luar biasa ternyata. Masya Allah. Deh. Nangis saya. Yang jauh ya ataupun yang dekat ya sama saja. Karena dekat kan hanya di rumahnya aja. Kemudian nanti yang jauh mungkin yang Sumatera kan lintas laut, mungkin bisa begitu. Nanti bisa garam pujinya bisa dibungkus plastik kecil begitu. Ya buat aja mungkin 7 bungkus. Selama perjalanan nanti kamu lempar entah di mana, ketemu sungai, di laut, di pas masuk daratan, masuk Sumatera atau di daratan lepas pantai, kemudian masuk laut, masukkan ke laut, masukkan daratan dengan tata cara yang kemudian di rumah ada, sampai di rumah ada 1, kemudian nanti kan ditambahi garam puji yang lain, kemudian di pojok-pojok bisa ditanami garam puji di rumahnya masing. Setelah sampai di rumah, nanam di pojok-pojoknya rumahnya masing-masing. Kemudian cara membaca saat sebelum melempar
nabur garam dicoblos sedikit kecil gitu bungkusannya, kemudian baca salam, membaca fatihah atau salam terserah ya yang sudah disampaikan ya. Membaca salam atau fatihah, kemudian membaca sebelum afirmasi membaca sholawat nariyah bagi yang hafal nariyah ya. Kalau yang hafal sholawat fatih baca sholawat fatih, kalau nggak hafal baca nariyah, kalau dua-duanya nggak hafal baca bismillah. Ringkas tuh ya. Nah, itu. Kemudian baca afirmasi 3 kali, kemudian ditutup semoga mendapatkan berapa wasitoh, dilempar, dipendem kan gitu ya. Jadi pertama siapkan garam puji yang dibungkus plastik kecil klip begitu 7 bungkus. Kedua keluar dari pondok pusat kemudian membaca fatihah ila ridha ila ta'ala Nabi Muhammad dan seterusnya. Kemudian afirmasi, sebelum afirmasi membaca sholawat fatih, kalau nggak hafal sholawat nariyah 1 kali atau 3 kali, kemudian afirmasi 3 kali, ditutup semoga mendapatkan berberan berkah pangestu guru wasito. Kalau belum memperoleh ini bisa ke kantor pusat, keterangannya, suratnya bisa ke kantor pusat. Oke. Itu perihal garam puji. Ya, segera begitu berkaitan dengan ya saya semula tadi kan bab 1 ini 2, 3, tadi baru 3 bab, ternyata wis jam setengah 11. Iya, setengah 11. Sekali lagi kita bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan. Semoga mendapatkan berberan berkah sawab pangestu guru wasito. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.